Inilah 5 level murojaah Al-Quran. Level pertama, murojaah perjuangan, yaitu murojaah hafalan yang baru hafal dan belum masuk zona aman, belum bisa ditunda minimal 24 jam, masih perlu diulang-ulang. Ini perlu perjuangan keras karena ada kalanya hafalan tersebut lupa hanya karena tertindih beberapa ayat berikutnya. Karenanya harus dimurojaah sesegera mungkin sebelum benar-benar tertindih dan tak bisa bangkit lagi. Lalu hafalan yang menindih pun ketika hafalan yang tertindih tersebut dimurojaah akan menjadi tertindih pula, dan terus akan saling tertindih, saling tindih menindih antara hafalan lama dan hafalan baru sebelum akhirnya menjadi satu hafalan yang utuh. Seringkali untuk membuat satu hafalan yang utuh tersebut, seorang penghafal Al-Quran harus menyetop produksi hafalan barunya selama beberapa jam atau bahkan sampai berganti hari. Dan setelah semua hafalannya menjadi satu kesatuan yang utuh pun masih terancam lupa pula seiring dengan putaran jam, ia harus memurojaahnya kembali selambat-lambatnya sebelum berlalu waktu 2 jam. Terus saja begitu sampai semua hafalannya tidak saling menindih seutuhnya dan dapat ditunda selama 24 jam, lalu ditunda 3 hari, lalu ditunda 1 minggu, lalu ditunda 10 hari. Karena ini level murojaah perjuangan. Level kedua, murojaah harapan, yaitu murojaah hafalan yang sudah masuk zona aman tapi belum mutkin. Biasanya dilakukan sambil melihat mushaf Al-Quran. Saya menyebutnya dengan murojaah memperlambat lupa, karena hafalan yang belum mutkin jika dimurojaah sambil melihat mushaf menyebabkan hafalan yang sudah masuk melalui mata ke dalam hati akan keluar lagi melalui mata ke dalam mushaf. Apa yang dilihatnya tidak menambah ingatannya, karena ingatan yang sudah ada akan mengganggu proses pemotretan kembali huruf-huruf dalam mushaf oleh mata. Yang terjadi hanya menyesuaikan ingatan yang remang-remang dengan apa yang dilihatnya sepintas dari mushaf, yakni sebenarnya hafalannya akan lupa pada akhirnya tapi diperlambat dengan murojaah sambil melihat mushaf. Tapi ini sangat bagus apabila hafalannya kembali dihafalkan sebelum benar-benar lupa. Level 3, murojaah pertahanan, yaitu murojaah hafalan yang sudah mutkin untuk menjaga dan mempertahankannya. Murojaah dilakukan dengan tanpa melihat mushaf dan tanpa memperhatikan kualitasnya. Biasanya temponya cepat, yang penting target murojaahnya tercapai. Misalnya punya hafal 15 juz dan zona aman hafalannya 3 hari, berarti dia harus mengejar target murojaah 5 juz sehari. Tapi ini belum dapat menambah kualitas hafalan, juga tidak menguranginya. Jika punya hafalan dengan nilai 80, maka tetap nilai 80, tidak naik menjadi 90, juga tidak turun menjadi 70. Level 4, murojaah menguatkan, yaitu murojaah hafalan yang sudah mutkin untuk semakin bertambah mutkin, bukan sekadar mempertahankan hafalan. Dilakukan dengan membaca tahqiq dan teliti, serta setiap halamannya dibaca berulang minimal 2 kali pengulangan, dengan 1 kali tanpa mushaf dan 1 kali lagi melihat mushaf, khususnya pada halaman-halaman yang biasa keliru sampai hilang semua keraguannya. Bisa ditambah dengan mengamati perbedaan ayat-ayat yang mirip, letak, halaman, baris, nomor ayat, dan makna. Bagi yang setiap harinya sudah terbiasa murojaah tanpa melihat mushaf, biasanya hafalannya menjadi membibir, sangat lancar di lidah, tak lagi berpikir saat membacanya. Akibatnya membaca tak lagi memakai hati dan tak lagi terbayang letak-letaknya seperti pertama kali mutkin. Hal ini bisa dilihat contohnya pada hafal surah Yasin. Biasanya yang hafiz 30 juz justru suka keliru ketika mengimami sholat dengan membaca surah Yasin atau surah-surah pilihan lainnya. Bukan karena tidak mutkin, tapi karena sudah terlalu sering dimurojaah sehingga membibir. Lalu ketika menjadi imam, hafalannya kembali ke hati dan pikiran, dan ternyata ayat-ayat itu sudah lama tidak melintasi hati dan pikiran, sehingga ketika dilintaskan lagi ke hati, hafalannya menjadi berantakan. Nah, jika sudah demikian rupa hafalannya,
Maka murojaah untuk menguatkan hafalan dapat dilakukan dengan kembali murojaah sambil melihat mushaf. Inilah tampaknya ada riwayat Imam Malik ketika bulan Ramadan datang, beliau murojaah dengan menggunakan mushaf setelah selama sebulan sebelumnya murojaah tanpa mushaf. Saya menyebutnya reopen mushaf. Level 5, murojaah menikmati lezatnya Al-Quran. Murojaah ini tak lagi mengejar target berapa juz setiap harinya, juga tak melihat apakah hafalannya semakin mungkin atau tidak, melainkan larut dalam tadabbur yang memberikan efek yang hebat dalam kehidupan sehari-hari. Murojaahnya memproduksi makna baik yang terkatakan maupun yang tak terkatakan. Murojaahnya membabi buta. Di samping juz-juz hariannya, ada kalanya khotam dalam satu rakaat salat malam. Juga bisa semalaman hanya mengulang-ulang satu ayat atau satu ayat saja. Misalnya seperti terjadi pada Imam Abu Hanifah. Dan murojaah di level manapun adalah sama nikmatnya jika dilakukan dengan ikhlas. Juga menjadi doa yang terhebat. Semuanya akan terasa menyenangkan, bahkan sulitnya pun menjadi kesenangan. Demikian, wallahu a'lam.